Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragli Saputra, NIM 2892050099, semester 2 Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Supardi MM. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan terhadap diri kita agar kita melakukan sesuatu hal. Dorongan yang kita dapat itu bisa bersumber dari mana saja, entah itu dari diri kita sendiri ataupun dari hal atau orang lain. Motivasi berasal dari kata movere, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya, motivasi itu hanya dua, yaitu untuk meraih kenikmatan atau menghindari dari rasa sakit atau kesulitan. Dalam mewujudkan alasan untuk beraksi, maka diperlukan stimulus atau pendorong. Stimulus itu sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama high class yang berupa tarikan atau pull, yang kedua low class yang berupa dorongan atau push. Jika kedua-duanya digabungkan, maka akan diperoleh suatu energi yang besar dan akan membangkitkan rasa semangat dalam diri seseorang. Seperti manusia akan memiliki semangat juang yang tinggi jika mendapat dorongan dan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Tetapi semangat juang itu akan bertambah tinggi jika mendapat tarikan dari luar, seperti dorongan semangat dari keluarga, teman, atau yang lainnya. Tingkatan dalam motivasi. Ada beberapa level tingkatan dalam motivasi, yaitu yang pertama level paling rendah atau level spirit, menghadiri AMT, Assessment Motivation Training. Kenapa level ini dikatakan paling rendah? Karena pembakaran semangat dan motivasi di level ini hanya akan mempengaruhi peserta saat duduk dan menyimak motivasi yang diberikan oleh trainer atau pemberi motivasi. Setelah itu, pengaruhnya tidak akan sekuat dan seberpengaruh saat disampaikan oleh trainer. Yang kedua yaitu level mindset. Pengaturan pada pikiran ini dilakukan oleh diri sendiri untuk menciptakan semangat dan motivasi diri sendiri. Level ini lebih tinggi daripada sebelumnya, karena pada level ini kita sudah mampu mengatur apa-apa saja yang menjadi bahan bakar semangat dan alasan untuk melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu level skill dan job, kemampuan dan pekerjaan. Saat kita sudah mengetahui apa yang mampu kita lakukan dan pengaplikasiannya dalam pekerjaan, maka kita akan secara otomatis mendapat semangat dan alasan untuk menghasilkan yang terbaik dalam sasaran kita. Lalu yang keempat, level power atau energi. Pada level ini, seseorang yang telah mengatur mindsetnya mampu melaksanakan job atau pekerjaannya dengan baik. Ia akan menjadi energi untuk yang lainnya. Artinya, di saat energinya habis, ia tahu kapan dan bagaimana seharusnya ia mengisi ulang energinya. Sedangkan di saat energinya sudah terisi penuh, ia mampu menyalurkan energi untuk orang lain. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi menurut Melayu SP Hasibuan 2005-146 adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Lalu yang kedua motivasi ekstrinsik.
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Sebagai contoh itu, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya atau temannya. Metode motivasi. Melayu SP Hasibuan 2005 mengatakan bahwa ada dua metode motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi langsung atau direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus dari bintang jasa. Lalu yang kedua, motivasi tidak langsung, indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi dan sejenisnya. Model-model motivasi. Model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, semakin besar penghasilan mereka. Lalu yang kedua, model hubungan manusiawi, yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Para karyawan diberi lebih banyak waktu kebebasan untuk mengambil keputusan dan menjalankan pekerjaannya. Lalu yang terakhir, model sumber daya manusia. Model sumber daya manusia yaitu karyawan mempunyai motivasi yang sangat beraneka ragam. Bukan hanya motivasi karena uang atau keinginan dan kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan mempunyai arti dalam bekerja. Tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang saja, tetapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan anggotanya di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.